Halo saintis muda, baru-baru ini sedang ramai dibincangkan isu tentang kenaikan BBM. Di balik kenaikan harga BBM tersebut, kalian tahu nggak sih bahwa ternyata fosil merupakan bahan baku utama dari bahan bakar minyak. Di mana fosil yang dimaksud merupakan fosil sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun yang lalu. Nah, kebayangkan kalau misal BBM ini digunakan secara terus-menerus, tentunya kebutuhan di masa depan akan sulit terpenuhi. Lalu bagaimana sih proses pembentukan bahan bakar minyak siap pakai yang berasal dari minyak bumi itu? Nah, minyak bumi hasil pengeboran akan mengalami proses distilasi bertingkat berdasarkan fraksinya untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang diinginkan. Ketika minyak bumi yang masih dalam bentuk minyak mentah dipanaskan, dengan titik didih yang berbeda, proses distilasi bertingkat akan menghasilkan jenis minyak dan kegunaan yang berbeda pula. Nah, pada titik 70 derajat Celcius inilah akan menghasilkan bensin, serta titik didih lain dengan hasil distilasi tersendiri yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, tadi sudah dibahas terkait bahan baku serta proses pembuatan dari BBM tersebut. Sekarang kalian pernah memperhatikan gak sih saat kalian mengisi bahan bakar di pom bensin, apa beda dari jenis-jenis bensin yang ada di SPBU itu? Tentunya harganya juga berbeda kan? Nah, tetapi tidak hanya harganya loh, kandungan dan kualitas juga berbeda-beda antar jenis bensin. Teman-teman tahu gak sih? Penentu kualitas bensin dilihat dari sedikitnya ketukan yang terjadi pada mesin. Proses pembakaran yang dinamakan bilangan oktan yang dimiliki setiap jenis bensin. Selain itu, bilangan oktan ini juga berhubungan dengan struktur bensin loh teman-teman. Dari senyawa-senyawa tersebut, kita dapat menganalisis nih, semakin banyak cabang maka akan semakin baik kualitas bensin. Hal ini dilihat dari bilangan oktan tertinggi dimiliki oleh isoktana yaitu 100, sedangkan bilangan oktan terendah dimiliki oleh senyawa N-heptana yaitu 0. Lalu apa sih hubungan antara bilangan oktan dan BBM ini? Jadi, semakin tinggi bilangan oktan, maka akan semakin baik kualitas bensin tersebut. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2008, menyebutkan bahwa oktana mampu dikompres sampai volume terkecil tanpa mengalami pembakaran spontan. Tidak seperti pada heptana yang hanya mampu terbakar spontan walaupun baru ditekan sedikit. Oke, nah apakah kita para saintis bisa mengganti penggunaan bensin yang ramah lingkungan? Tentu bisa dong. Nah, pengganti BBM ramah lingkungan ini terdapat dua bahan alternatif, yaitu biosolar dan biofuel. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapat dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau disebut dengan CPO. Kemudian yang kedua ada biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar dari biomasa atau di sini diartikan sebagai materi berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, itu dia tadi dua alternatif yang bisa kita gunakan untuk menggantikan konsumsi Pertalite, Premium, Pertamax, dan solar. Oke, itu tadi ya teman-teman bahasan terkait BBM secara sains. Nah, harapannya dengan adanya permasalahan kenaikan BBM di Indonesia saat ini, kita bisa lebih bijak menyikapi dalam penggunaan BBM dalam keseharian kita selama ini.